saya Ninyoman Tri Eka Buwanasari sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran Universitas Udayana periode 2024. Isu kesehatan masyarakat. Sangat banyak sekali isu kesehatan masyarakat, salah satunya adalah di Provinsi Bali mengenai stunting. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi mengenai stunting, yaitu dengan judul Atasi Stunting untuk Wujudkan Generasi Cerdas dan juga Sehat. Untuk itu, yuk simak video berikut ini. Oke, untuk yang pertama kita perlu tahu apa itu stunting. Stunting merupakan suatu kondisi pertumbuhan anak yang tidak normal, di mana tinggi badan dari anak itu sendiri lebih rendah dibandingkan dengan anak seusianya. Untuk stunting sendiri merupakan penyakit kronis yang dimana terjadi dari 1000 pertama hari kehidupan, dimulai dari bayi tersebut dikandung hingga berusia 2 tahun ketika dilahirkan. Untuk stunting sendiri diakibatkan karena kekurangan nutrisi, di mana terjadi pada masa kehamilan dan juga ketika anak dilahirkan. Maka dari itu, perlu pemenuhan gizi yang baik untuk anak sehingga terhindar dari stunting. Namun pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua anak pendek tersebut disebut dengan stunting? Perlu diketahui bahwa anak yang pendek belum tentu stunting. Perlu diagnosis lebih lanjut dari dokter. Tetapi perlu digarisbawahi juga bahwa anak-anak yang mengalami stunting sudah tentu memiliki postur tubuh yang pendek. Lalu, apa penyebab terjadinya stunting? Stunting sendiri dapat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya, yang pertama adalah kekurangan gizi. Jadi, kekurangan gizi sendiri merupakan penyebab utama stunting karena terdapat beberapa nutrisi penting yang tidak dimiliki oleh anak, sehingga hal tersebut akan menghambat pertumbuhan anak. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Lingkungan yang tidak sehat akan meningkatkan risiko infeksi sehingga mempengaruhi kesehatan anak. Yang ketiga adalah air dan sanitasi buruk. Air dan sanitasi buruk juga berpengaruh terhadap terjadinya stunting, sehingga perlu penyediaan air bersih yang memadai dan juga sanitasi yang baik. Untuk selanjutnya adalah faktor sosial dan juga ekonomi. Faktor sosial dan ekonomi erat kaitannya dengan kemiskinan, akses layanan kesehatan yang sulit, dan juga pendidikan yang rendah. Nah, hal tersebut meningkatkan risiko terjadinya stunting. Kebanyakan keluarga dengan pendapatan rendah seringkali mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan gizi yang memadai. Selanjutnya adalah kesehatan ibu yang rendah, di mana ibu ketika hamil tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup dan juga mengalami masalah kesehatan. Nah, hal tersebut akan dapat melahirkan bayi dengan berat badan yang rendah sehingga berisiko lebih tinggi untuk mengalami stunting. Dan yang terakhir adalah penyakit infeksi, di mana penyakit infeksi akan mengganggu penyerapan nutrisi dan meningkatkan kebutuhan energi, yang mana hal tersebut akan berkontribusi pada terjadinya stunting. lalu apa dampak yang diakibatkan ketika anak menderita stunting? Beberapa dampak yang dapat diakibatkan ketika anak menderita stunting diantaranya adalah terhambatnya pertumbuhan fisik, di mana anak dengan stunting umumnya memiliki tinggi badan yang jauh di bawah rata-rata pada anak seusianya. Kedua adalah perkembangan kognitif, di mana hal ini akan mengganggu dalam kemampuan belajar dan juga memori pada anak, karena stunting sendiri akan mempengaruhi perkembangan otak dari anak itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kesehatan menurun. Anak dengan stunting akan lebih mudah sakit karena mudah terinfeksi penyakit. Begitu juga berkaitan dengan produktivitas dari anak itu sendiri dan juga kualitas hidup anak itu sendiri. Karena anak dengan stunting, mungkin saja mereka akan mengalami keterbatasan dalam aktivitas fisik dan juga sosial, sehingga mempengaruhi kualitas hidup dan juga kesejahteraan emosional mereka. apakah stunting sendiri dapat dicegah? Nah, untuk sobat semuanya, tidak usah khawatir karena stunting sendiri dapat dicegah. Beberapa pencegahan atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, pencegahan pada masa remaja. Bagi remaja putri, wajib untuk melakukan screening anemia dan wajib untuk mengkonsumsi tablet tambah darah di setiap bulannya. Pada masa kehamilan, bagi ibu hamil, rutin memeriksa kondisi kehamilan ke dokter, memenuhi asupan nutrisi yang baik selama kehamilan, mengkonsumsi makanan sehat dan juga asupan mineral seperti zat besi, asam folat, dan yodium yang mana hal tersebut harus tercukupi. Lalu yang terakhir, pencegahan pada masa balita dapat menerapkan beberapa hal. Yang pertama, seperti terapkan inisiasi menyusui dini agar berhasil menjalankan ASI eksklusif. Nah, setelah itu, lakukan pemeriksaan ke dokter atau ke posyandu dan juga puskesmas secara berkala untuk memantau pertumbuhan dan juga perkembangan anak. Yang kedua adalah imunisasi. Perhatikan jadwal imunisasi rutin yang diterapkan oleh pemerintah agar anak terlindungi dari berbagai macam penyakit. Yang ketiga yaitu ASI eksklusif.
Berikan ASI eksklusif sampai anak berusia 6 bulan dan diteruskan dengan MPASI yang sehat dan juga bergizi. Dan yang terakhir adalah pemantauan tumbuh kembang atau awake poultry. Dan yang paling penting, bagaimana dapat menerapkan gaya hidup bersih dan juga sehat, di mana terapkan gaya hidup bersih dan sehat seperti mencuci tangan sebelum makan, memastikan air yang diminum merupakan air bersih, buang air bersih di jamban, sanitasi sehat, dan lain sebagainya. Oke semuanya, itu tadi beberapa informasi yang dapat saya sampaikan mengenai isu stunting. Maka dari itu penting untuk kita melakukan pencegahan, karena pencegahan lebih baik dibandingkan mengobati. Pencegahan stunting merupakan langkah emas atau langkah awal yang dapat kita lakukan untuk menciptakan generasi muda yang sehat dan juga cerdas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan see you!